Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada ustadz-ustadzah yang telah memberikan ilmunya kepada saya, sehingga sampai detik ini banyak sekali ilmu yang sudah saya peroleh. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi pelajaran IPS khususnya kelas 5, terutama tentang sejarah masa lalu Indonesia, yaitu kedatangan bangsa Eropa. Kita tahu sejak dahulu kala kita telah dijajah oleh bangsa Eropa, baik Spanyol, Portugis, Jepang, Belanda, dan lainnya. Lalu apa sih penyebab kedatangan bangsa Eropa ini? Penyebab kedatangan bangsa Eropa yang pertama adalah penaklukan Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1453, kerajaan Eropa sedang berkonflik dengan kerajaan di Timur Tengah, lebih tepatnya ke kerajaan Turki Utsmani. Perang ini memperebutkan sebuah kota yang dianggap suci oleh 3 agama besar yang berpengaruh pada masa itu, yaitu adalah Kristen yang mayoritas pemeluknya adalah masyarakat Eropa, dan Islam yang mayoritas agama dan dipeluk oleh kerajaan Turki Utsmani dan Timur Tengah. Perang ini disebut dengan Perang Salib. Peperangan ini dimenangkan oleh kerajaan Turki Utsmani, ditandai dengan jatuhnya kota Konstantinopel yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membuat putusnya perdagangan rempah-rempah di Eropa. Hal ini menyebabkan rempah-rempah yang tadinya melimpah di Eropa menjadi menipis. Hal inilah yang mendorong bangsa Eropa untuk berlayar ke dunia timur, yaitu untuk mencari rempah-rempah langsung ke negara yang memproduksinya. Kemudian yang kedua ada mencari rempah-rempah. Sejak dahulu kala, Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa asing, terbentang di antara 2 samudera dan 2 benua, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa Barat untuk datang ke Nusantara. Ditambah lagi, Indonesia berada di jalur perdagangan Indonesia internasional, sehingga semakin banyak bangsa Barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. Hal inilah yang menjadikan bangsa Barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Itulah sebabnya Indonesia menjadi incaran bangsa Eropa. Kendati demikian, tujuan awal untuk berdagang nampaknya pupus lantaran melimpahnya kekayaan alam di Indonesia yang mendorong adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi, sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menguasai wilayah baru. Bagi bangsa Eropa, rempah-rempah yang tumbuh subur di Indonesia salah satunya daerah Maluku. Di daerah Maluku memberikan berbagai manfaat. Rempah-rempah dapat digunakan oleh bangsa
Eropa sebagai bumbu masakan, upacara keagamaan, sebagai penghangat tubuh pada saat musim dingin, hingga pengobatan. Sayangnya, rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada sulit untuk didapatkan di negaranya. Maka, bangsa Eropa kemudian mencari jalur penghasil rempah-rempah, salah satunya Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh bangsa Eropa yaitu Belanda dalam memonopoli atau menguasai perdagangan rempah-rempah adalah dengan mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama Indonesia. Selain memperluas wilayah kekuasaan, daerah-daerah baru mungkin masih belum memiliki keamanan yang kuat, sehingga negara-negara Eropa yang merupakan negara maju dapat dengan mudah untuk merebut daerah-daerah baru. Selain itu, kemungkinan besar di daerah-daerah baru terdapat sumber daya alam yang melimpah yang masih belum dimanfaatkan, sehingga dapat menambah penghasilan negara-negara Eropa. Tujuan kedatangan bangsa Eropa. Nah, adapun tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini adalah adanya motivasi 3G. Motivasi inilah yang menjadi semboyan bagi bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan. 3G itu apa saja ya? Yang pertama, yaitu gold. Gold bermakna bahwa bangsa Barat menginginkan kekayaan sebanyak-banyaknya melalui penjajahan atau yang lainnya. Yang kedua, glory. Bangsa Barat juga ingin mendapatkan kejayaan atau kemenangan. Yang ketiga, gospel. Tujuan yang lainnya yaitu ingin memperluas keyakinannya, yaitu agama Nasrani di Asia. Inilah yang dinamakan gospel. Beberapa tokoh dan sistem yang digunakan. Yang pertama, ada VOC. VOC adalah syarikat dagang yang dibentuk oleh Belanda untuk memonopoli perdagangan di Asia. Dari mana asalnya? VOC berasal dari pedagang Belanda. Sistem yang digunakan untuk menjajah Indonesia yaitu menggunakan monopoli perdagangan, tanah paksa atau sistem kultivasi. Yang kedua, ada Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles adalah seorang gubernur Letnan Hindia Belanda yang terbesar. Thomas berasal dari Jamaika, berkebangsaan Inggris. Sistem yang digunakan untuk menjajah yaitu adalah sistem sewa tanah. Yang ketiga, ada Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels adalah seorang politikus Belanda yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Dia berasal dari Di Hattem, Republik Belanda 21 Oktober 1762. Sistem yang digunakan untuk menjajah Indonesia yaitu adalah sistem kerja rodi. Yang keempat, ada Johannes van den Bosch. Johannes van den Bosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Dia berasal dari Herwijnen-Ingewal. Sistem yang digunakan untuk menjajah Indonesia yaitu adalah sistem tanam paksa. Dia mewajibkan para petani menyediakan 1/5 atau 20% lahannya untuk ditanami komoditas yang sangat laku di pasar Eropa. Kemudian tokoh pahlawan nasional favorit saya. Yang pertama, ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November tahun 1785. Ibunya yaitu adalah Raden Ajeng Mangkarawati dari Pacitan. Ayahnya Gusti Raden Nasurojo. Dia bergelar Hamengkubuwono III. Alasan saya memilih Pangeran Diponegoro yaitu adalah Pangeran Diponegoro menggunakan jasa perang gerilya.
Yang kedua, ada Kapten Patimura. Nama aslinya yaitu adalah Thomas Matulesi. Lahirnya di Haria, Pulau Saparua, Maluku 8 Juni 1783. Dia meninggal di Ambon, Maluku 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun. Nama lainnya yaitu adalah Kapten Patimura. Alasan saya memilih Kapten Patimura sebagai favorit saya yaitu adalah karena pasukan Patimura berhasil merebut benteng Dorset dan menewaskan Presiden Vandenberg. Motivasi dari saya yaitu adalah jika satu ranting disatukan dengan ranting yang lain, maka ranting tersebut makin susah dipatahkan. Begitu juga dengan kita, jika kita saling bersatu, maka kita akan kuat dan tidak akan runtuh. Namun, jika kita bercerai-berai, maka kita akan mudah dikalahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi sedikit penjelasan saya mengenai sejarah atau penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Selama menjelaskan presentasi ini, baik ucapan, lisan, maupun tulisan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.